Sebenarnya gue agak FOMO juga sih dengan adanya fenomena si NFT ini ya. Ya mungkin hampir semua seniman kali ya FOMO ya. Jadi menurut gue ada baik ada buruknya gitu si NFT ini sih. Menurut gue gitu. Tapi banyak baiknya sebenarnya. Lebih banyak baiknya dibanding buruknya karena What time is it? It's Take It Out Time. Halo semua, kita berjumpa lagi di series kedua dari HP Podcast Take It Out. Sebelum kita mulai, perkenalkan gue dengan Franz sebagai HP Business Personal System kategori Head HP Indonesia. Dan gue Christopher sebagai Tech Consultant untuk HP Indonesia, Filipina, dan Pakistan. Oke, di series kedua ini kita kembali lagi untuk memberikan informasi kepada penonton kita seputar Reinventing Technology. Dan di series ini kita juga akan disponsori oleh Microsoft. Exactly. Nah, sama seperti di series pertama kemarin, jadi kita udah punya episode 1-3 ya. Dan kita udah bahas banyak sekali, salah satunya termasuk kita membahas soal cybersecurity di episode paling akhir ya kita. Nah, di sini kita akan coba memberikan insight-insight yang cukup penting, terutama untuk berdiskusi dengan beberapa narasumber yang pastinya punya insight yang luar biasa juga. Ya, benar sekali Bro Chris. Nah, sebenarnya di sini juga kita mau memperkenalkan campaign baru ya untuk HP di seri podcast yang kali ini. Nah, mungkin Bro Chris boleh cerita campaign apa yang kita akan jalankan di sini? Ya, ini menarik sekali karena di seri sebelumnya kita mungkin tidak ada tema tertentu ya. Nah, mulai dari series kedua ini kita mencoba menguraikannya menjadi lebih detail gitu. Nah, campaign yang ingin kita angkat pada saat ini adalah create technology that inspire ambitious and meaningful progress. Yang akhirnya kita bisa pecah menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama adalah create, kemampuan untuk memberikan creative freedom untuk para creators. Kemudian yang kedua adalah ambitious, yaitu pandangan untuk mendorong orang-orang untuk lebih mengejar ambitious dreams melalui teknologi dan solusi terkini. Dan yang terakhir adalah tentang progress, yaitu menormalisasikan sebuah sustainable behavior dalam segala hal yang kita lakukan. Oke. Nah, tentunya di episode kali ini kita juga akan memperkenalkan sebuah perangkat ya yang sangat powerful nih Bro Chris. Dan kalau kalian pernah mendengar sebuah kalimat, with great power comes great responsibility. Oke, itu quote apa ya? Kayaknya familiar ya. Itu Spider-Man. Seorang manusia laba-laba ya ininya gitu. Jadi betul banget ya. Jadi memang itu perangkat kali ini adalah boleh dibilang itu seperti Uncle Ben for all creators ya. Kenapa? Karena ini adalah merupakan sebuah perangkat desktop workstation yang sangat powerful, yaitu adalah HP Desktop Z2 Workstation, dan dilengkapi dengan HP Z Monitor, Z Display ya, yang memiliki teknologi dan akurasi color calibration yang sangat-sangat tinggi sekali. Jadi sangat-sangat menarik sekali. Wah gila, udah gak sabar pengen mengupas ya kira-kira teknologi apa yang ditawarkan oleh HP melalui kedua perangkat tersebut. Nah, oleh sebab itu kita menyambungkannya ke pilar pertama tadi yang udah gue jelaskan sebelumnya, yaitu tentang create begitu. Jadi akhirnya dengan HP devices kita bisa mengusung yang namanya kreativitas tanpa batas, yaitu akhirnya bisa mendorong orang-orang bisa create everything tanpa memikirkan limit, terutama dari segi hardware maupun software seperti itu. Benar, dan tentu saja untuk ini kita juga kembali membahaskan tadi untuk perangkat Z2 Workstation, tapi rasanya kurang lengkap ya kalau kita tidak mengundang seorang tamu yang spesial ya untuk ini. Dan di saat-saat kesibukannya beliau ya, itu dia tentunya memiliki waktu untuk bisa men-share beberapa insight kepada kita semua. Tentunya setelah kita juga mengetahui beliau ada seorang yang memiliki kreativitas yang luar biasa. Apalagi kalau bukan Muklis Fakri atau yang lebih dikenal dengan Muklai. Hai Mas Muklai. Selamat datang. Halo, selamat datang. Halo. Apa kabar? Salam kenal Mas, salam kenal. Salam kenal. Apa kabar nih? Baik ya? Alhamdulillah. Lagi di mana nih? Kayaknya lagi berada di luar ya kayaknya ya. Iya nih Mas, lagi di Semarang. Lagi di Semarang ya? Lagi ada project atau apa? Mungkin Mas Muklai boleh menceritakan kepada penonton kami mengenai Mas Muklai dan juga latar belakangnya. Silakan Mas Muklai. Halo semuanya, buat yang belum kenal, nama gue Muklai, nama asli gue Muklis Fahri. Gue keseharian gue sebenarnya full time illustrator, full time juga visual artist. Jadi di mana gue banyak mengerjakan project-project visual yang bersangkutan sama ilustrasi, terus juga beberapa project lukis, terus juga mural, dan juga berpameran juga di beberapa galeri di Indonesia gitu. Dan juga untuk project upcomingnya
sebenarnya gue lagi membuat karya gue untuk project NFT gue bersama brand, terus juga pameran tunggal gue di Filipina nanti bulan Juni gitu. Udah sih. Wow, padat sekali ya Padat ininya sekali ya. ini. Luar biasa. Mungkin kita pengen tahu sedikit nih Bro Muklai, bahwa bagaimana sih awal muasal atau cerita awalnya Bro Muklai bisa terjun ke dalam dunia seni. Nah, gue ceritain lengkap apa singkat nih? Terserah. Kalau mau lengkap bisa 3 hari nih mas. Gitu. Waduh, itu 1 jilid berarti satu buku nih. Iya, kalau misalnya dilihat ya, kayak proses untuk mencapai gue sampai sekarang cukup panjang. Jadi sebenarnya kalau mau dibilang kecelakaan sih lumayan kecelakaan nih. Gue berada di sini lumayan kecelakaan gitu, karena bagi gue dulu cita-cita gue sebenarnya simple sih. Gue pengen ngedesain aja untuk beberapa kaos yang gue suka gitu. Jadi dulu zaman gue masih mulai berkarya itu, baru masuk kuliah tuh tahun 2010, itu dimana banyak banget distro mas. Jadi kayak distro yang paling terkenal tuh namanya Oval Research, terus juga ada Uncle, ada Skater, ada Pro Shop gitu. Jadi gue suka banget grafik yang ada di desain di distro itu. Jadi cita-cita gue sebenarnya simple, yaitu cuman pengen jadi desainer di minimal satu dari distro tersebut gitu. Jadi gue pengennya cuma jadi desainer, terus ternyata ngedalemin ternyata dunia visual itu banyak banget yang bisa dikulik gitu selain desain gitu. Jadi gue selama berkuliah gue juga ngelakuin yang namanya performance art, terus gue juga ngelakuin juga bikin patung, gue juga ngelakuin namanya gue nyablon, bahkan gue tahu proses sablon juga dari kuliah gitu. Jadi itu sih sebenarnya kecemplung. Kalau misalnya pertamanya awal gue cuman pengen jadi desainer di sebuah distro aja sih. Nah sekarang jadi kayak jadi desainernya kesampean, terus gue juga bisa expanding juga, gue punya studio juga sekarang. Jadi ya alhamdulillah sih gitu. Jadi kayak gue let it flow, tapi ya mungkin jadi lebih expand aja gitu dari cita-cita gue. Sebenarnya kalau misalnya cita-cita ya kecil itu tadi, cuman jadi desainer di sebuah distro gitu. Iya, luar biasa ya perjalanannya ya. Iya. Mungkin ada satu hal yang bikin gue penasaran juga sih. Kira-kira nama panggilannya cukup unik ya, Iya, Muklai Muklai, gitu. ya. Mungkin bisa diceritakan sedikit bagaimana bisa memakai nama panggilan itu begitu. Ya sebenarnya banyak yang nyangka Muklai itu Muklis alay sih ya. Bisa. Ya tapi sebenarnya gue hidup di tahun berapa ya? Ya 2000-an awal. Dulu gue waktu dapat nama Muklai itu di kalau nggak salah di SMP. Jadi gue dulu anak basket, makanya terpampang kan di belakang gue nih sepatu basket gitu ya. Gue dulu anak basket, terus ketika gue mau masuk tim inti tuh, dulu waktu gue SMP, semua nama di tim inti basket gue itu belakangnya diganti sama huruf A sama Y. Jadi misalnya Doni jadi Donai kayak gitu. Jadi ya seperti itu sebenarnya sih. Jadi Muklis jadi Muklai gitu. I see, tren pada saat itu ya. Tren pada saat itu benar gitu. Menarik. Jadi memang berarti sebenarnya tidak ada arti khusus gitu, tapi karena memang waktu itu adalah istilahnya memang lagi hobi basket dan memang mereka semua mengganti nama belakangnya itu ya, istilahnya dengan AY seperti itu. Itulah asal muasal muncul Muklai yang terus dipanggil dan dikenal sampai sekarang ya berarti ya. Bener sampai sekali. nyokap gue juga panggilnya Muklai sih. luar biasa. Oke. Nah, by the way, Bro Muklai, jadi kalau misalnya tadi kan pekerjaannya kan lebih ke seni. Pernah kepikiran nggak sih kira-kira pekerjaan lain sebelum akhirnya istilahnya benar-benar cemplung ke dunia seni ini gitu? Gitu. Kalau misalnya kayak ada multiverse ya gitu, ada Muklai di dimensi lain yang nggak ngambil pekerjaan seni, kira mau jadi apa? Iya. Wah anjir, dulu gua kepikirannya emang jadi atlet sih tadinya. Atlet. Ya benar ya, atlet basket ya pasti ya, benar ya. Sesuai hobi ya ini ya. Gue dulu kalau mau dipikir ya namanya cita-cita anak-anak ya, cita-cita dulu pasti jadi astronot sih ya. Oke. Itu nomor satu sih, jadi astronot. Terus gue juga pernah pengen kerja di toko mainan. Itu gue pengen juga tuh.
Kedua itu, ketiga gue pengen jadi montir sebenarnya. Oh, aduh. Ini sesuatu yang berbeda semua dengan apa yang dijalankan sekarang ini ya berarti ya. Iya, jadi berubah-ubah gitu karena seiring perjalanan waktu kan jadi kayak passion kita tuh berubah-ubah kan. Jadi dulu gue sempet yang namanya suka mainan tapi gue nggak bisa ngebeli. Terus juga gue suka mobil, motor tapi nggak bisa kebeli dulu gitu. Jadinya ya mungkin sekarang cita-cita yang gue nggak dapetin waktu dulu, kayak misalnya gue jadi montir, ya udah gue kayak coba ngulik-ngulik sendiri nih pakai mobil gue gitu. Kayak gitu sih sebenarnya. Ya kayak misalnya seni rupa pun juga sekarang apa yang gue jalanin juga sebenarnya hobi gue dulu sih gitu. Jadi kayak misalnya dulu gue suka gambar, dulu bete sedikit gambar. Nah sekarang gue bete sedikit justru malah gue ngulik mobil atau gue bersihin mainan gue gitu. Jadi dibalik aja gitu, di rotate gitu. Jadi dulu yang gue pengen jadi cita-cita gue, jadi gue rotate gitu. Sekarang jadi hobi gue gitu. Karena sekarang nih gue udah gak punya hobi lagi gitu. Karena hobi gue udah jadi kerjaan gitu. Iya. Sebenarnya menarik gitu. ya kalau misalnya kayak Bro Muklai kayak berbicara soal passion gitu. Banyak sekali anak-anak muda sekarang mengglorify passion begitu. Padahal sebenarnya passion kita bisa berubah-ubah ya. Sering dengan perjalanan waktu kita. Iya, jadi kita nggak bisa mematok satu hal untuk menjadi passion kita. Kita ketika kerja sekarang, aduh nggak sesuai passion itu, terus mereka resign begitu. Padahal sebenarnya apapun yang kita kerjakan sekarang itu bisa menjadi passion kita ya sebenarnya, Bro ya. Bisa banget, bisa banget. Gitu. Nah, tadi kan juga Bro Muklai sempat singgung mengenai NFT ya untuk ini. Nah, sebenarnya lagi mengerjakan project apa di NFT itu, dan katanya itu kan juga masuk ke dalam market OpenSea segala ya untuk ini. Nah, boleh cerita sedikit nggak? Mungkin sekalian bisa shilling di sini nih. Kira-kira background NFT-nya seperti apa nih? Kita langsung kasih platform ya, kasih stage untuk shilling nih. Iya. Silakan. Dibeli ya. Enggak, jadi sebenarnya gue agak FOMO juga sih dengan adanya fenomena si NFT ini ya. Ya mungkin hampir semua seniman kali ya FOMO ya. Jadi menurut gue ada baik ada buruknya gitu si NFT ini sih. Menurut gue gitu, tapi banyak baiknya sebenarnya. Lebih banyak baiknya dibanding buruknya, karena baiknya itu si NFT ini jadi kayak membuka ruang, membuka space, membuka kemungkinan juga bagi seniman-seniman yang di luar Jakarta. Menurut gue gitu. Jadi kayak di second city, kayak misalnya contohnya banyak teman-teman gue di Solo, di Lombok, atau di luar Pulau Sulawesi atau Kalimantan gitu, yang mereka karyanya bagus-bagus tapi nggak punya space untuk memamerkan karyanya. Ya mungkin ini NFT adalah jawabannya gitu, menurut gue gitu. Tapi bagi seniman-seniman lama nih, ya cuman jadi kayak gue jadi kayak gue masih nyaman gue berkarya sebenarnya di ruang yang kelihatan, dalam artian offline gitu. Jadi berpameran di ruang pamer, atau membuat instalasi, atau membuat commission artwork, ataupun berkolaborasi mengeluarkan produk gitu. Gue masih nyaman seperti itu. Tapi kalau misalnya market membuka membuka pintu baru untuk visual artis, yaitu adalah NFT, ya mau nggak mau kita harus mencobanya gitu. Karena nantinya kalau misalnya market itu shifting, kita nggak ketinggalan gitu, nggak kaget lah intinya. Kayak dulu kan sebenarnya gini, banyak yang ngomongin ada YouTuber lama, ada YouTuber baru gitu, misalnya gitu. Ya misalnya YouTuber lama tuh kayak kita tau lah siapa gitu. Nah sekarang kalau misalnya orang udah main YouTube sekarang ya bisa jadi udah telat gitu. Tapi ya nggak menutup kemungkinan juga kita bisa sukses juga gitu. Kayak gitu sih sebenarnya. Gue sih membuka kemungkinan apa aja sih yang bisa dieksplor dengan medium seni rupa gitu aja sih gitu. Tapi kalau misalnya tadi untuk project-project gue ke depan, gue sebenarnya udah jalan di hand sama OpenSea, tapi gue agak kurang agak kurang aktif karena gue masih mengerjakan project-project yang berbau commission gitu, yang berbau kayak misalnya berkolaborasi dengan brand juga kayak gitu. Setiap harinya gue masih berkutat soal itu karena gue punya studio di sini, dimana ada yang harus gue biayai, dimana tim-tim gue juga harus dapat kerjaan juga gitu. Jadinya gue masih tetap untuk mengerjakan si commission dan kolaborasi ini gitu bersama brand gitu. Jadi kalau untuk NFT gue bakal keluarin PFP gue itu di bulan April insya Allah, dan juga di bulan Juni. Jadi ada 2 PFP yang bakal gue rilis di tahun ini gitu. Bisa diceritakan sedikit tentang karyanya yang sudah di post? Yang ini nih dua ini belum bisa di-sealing, Mas. Oh, belum bisa ya, masih rahasia ya. Rahasia ini. Padahal kita udah dapat info namanya loh di sini ya. Coba dibocorin kalau gitu ya.
Apaan tuh namanya? Apa kita tunggu tanggal mainnya kalau gitu. Tanggal mainnya begitu. Mungkin yang Ya pokoknya itulah. Ya mungkin yang gua penasaran adalah mungkin pendapat Bro Muklai kali ya untuk melihat bagaimana tren NFT ini ke depan begitu. Apakah akan menggeser sepenuhnya apa yang sudah kita lakukan secara tradisional yang tadi ceritakan Bro Muklai ya, pameran offline dan lain-lain, apakah itu totally akan hilang digantikan oleh NFT atau bisa berjalan berbarengan? Kira-kira seperti apa nih? Ini menurut point of view gua sendiri ya gitu. Menurut gua karya fisik tuh nggak bakal bisa digantiin sih sebenarnya. Menurut gua ya, satu karena dimana kita masih punya rumah secara offline gitu ya. Jadi banyak maksudnya banyak pengusaha muda yang sekarang baru punya rumah gitu yang keren, pasti masih ada seniman-seniman yang berkarya lukis itu berkesempatan dibeli sama kolektor menurut gua gitu. Iya. Itu nggak bakal bisa tergantikan sih yang namanya fisik. Itu nggak bakal bisa tergantikan. Kepuasan lu membeli karya fisik itu nggak bakal tergantikan. Bahkan sekarang gua aja pun masih pengen kayak misalnya banyak beberapa seniman yang udah bikin NFT, tapi ketika gua beli nggak begitu seneng ketika gua membeli karya fisik mereka gitu. Menurut gua gitu. Walaupun sebenarnya karya fisik itu ada yang bisa ada yang bisa dipamerkan dan ada juga yang tidak bisa gitu. Kayak misalnya ada beberapa karya gua yang sebenarnya gue beli dari temen itu dengan harga yang murah, tapi dia nggak boleh gua ngupload karyanya gitu. Kayak gitu. Tapi trennya bukankah sekarang udah banyak orang yang bahkan bikin quote on quote museum digital atau bahkan kayak space digital untuk memamerkan karya seni mereka begitu. Apakah itu menjadi sesuatu yang sama begitu? Iya, menurut gua sama-sama nggak sama sih dengan ada dunia metaverse ini ya, sama-sama nggak sama. Jadi masih ada juga sih orang-orang yang sebenarnya dibilang old fashion ya, gitu. Old fashion masih ada gitu. Bahkan gua pun juga berpikir masih 50-50 gitu. Gua masih nyaman berkarya dengan cara gue bisa berinteraksi langsung sama pembelinya. Gue masih seneng seperti itu sebenarnya gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan juga gue berkarya di dunia NFT gitu. Tapi kalau misalnya berbicara dunia digital dari kita pun para seniman udah membuat Instagram, sebenarnya udah melek digital sih dibilangnya gitu. Oke, menarik gitu banget ya sebenarnya. ya. Jadi menurut gua gitu. Ya, jadi banyak sekali benar-benar insight-insight yang di-share ya oleh Bro Muklai untuk ini, dan kita melihat itu banyak sekali memang sekarang walaupun memang sekarang yang sifatnya digital seperti NFT dan lain-lain itu sudah mulai masuk semua karya-karya seni ke sana, tetap juga untuk yang offline-nya tetap dibutuhkan dan tetap memiliki experience yang berbeda ya, Bro Chris. Karena bisa disentuh langsung ya. Gak bisa digantikan sih. Gak bisa digantikan menurut gua. Oke. Nah, jadi kita juga kemarin sudah memberikan sebuah HP Desktop Z2 Workstation ya, dan juga Z Display kepada Bro Muklai. Oke, nah tentunya kalau kita ngomong untuk operating system pasti belum lengkap kalau tidak menggunakan Windows Pro for Business ya ini. Nah penting juga itu untuk kalian semua yang di rumah harus familiar untuk perkembangan Windows OS di tahun ini. Banyak banget perkembangannya sebenarnya dan fitur-fiturnya itu banyak sekali di dalam Windows 11 Pro ya. Dan ini sudah dilengkapi di dalam HP Z2 Workstation yang ada. Tentunya kita bisa melihat berbagai macam fitur-fitur yang ada di Windows 11 Pro ini, dan kita bisa melihat di cuplikan video Microsoft berikut ini.
Ya, oke. Tadi itu adalah cuplikan video dari Microsoft ya mengenai keunggulan-keunggulan dari Windows 11 Pro yang terbaru, dan tentunya itu didesain untuk tetap bisa untuk kita bisa stay produktif ya, dengan berbagai macam multitasking, serta memang didesain untuk bisa create ya, connect dan juga play. Jadi benar-benar boleh dibilang sebuah device yang kita bisa pakai untuk bekerja ataupun kita untuk entertainment, hiburan, itu semua lengkap di Windows 11 Pro yang terbaru ini. Dan tentunya kita juga melihat tadi banyak sekali variasi themes yang ada ya, customization yang bisa kita pilih sehingga benar-benar bisa menyesuaikan dengan apa yang menjadi kita punya keinginan ya, istilahnya untuk tampilan dan lain-lain seperti itu. NFT ini tadi belum gue bahas sebenarnya, gue lupa ngebahasnya. NFT ini mengajarkan seniman juga, bukan hanya bisa untuk ngelukis sih sebenarnya, bukan hanya bisa untuk praktek doang. Jadi seniman di sini juga harus menjadi menjadi marketing dia juga. Jadi